Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto. Saya Leni Marlina. Saya Agus Kurniawan. Saya Yolanda Rahmadani. Saya Farel Nur Ibrahim Sirait. Dan saya Rofi Adonis. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 21 sampai dengan pajak penghasilan pasal 26. Nah, apa saja sih pengertian dari pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26? Berikut pengertiannya. Nah, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jabatan jasa, dan kegiatan. Pengertian PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang disingkat dengan PPh Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah, ataupun penghargaan, selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Biasanya pajak penghasilan pasal 23 ini dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan, yaitu pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak yang penerima jasa akan dipotong dan melaporkannya ke kantor pajak. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk pemanfaatan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi kredit pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia bisa dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Pengertian dari PPh pasal 25. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran adalah pengertian dari PPh pasal 25 yang memang tujuannya ingin meringankan wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Adapun ketentuan dalam PPh pasal 25 ini adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya, dan batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Contohnya, jika di bulan November ini kita belum membayar pajak PPh pasal 25, maka kita dikasih waktu sampai tanggal 15 bulan Desember besok. Jika kita lewat dari tanggal yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulannya dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayarannya. Berikut penjelasan lebih rinci ya.
PPh pasal 26 atau pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, yang merupakan wajib pajak PPh pasal 21, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama, pejabat negara, PNS, pegawai, pegawai tetap, pegawai dengan status WPLN, tenaga lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, dan penerima upah. Dan yang merupakan bukan wajib pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan yang merupakan bukan WNI dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan yang terakhir adalah negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional yang merupakan bukan WNI, dan yang kedua adalah tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang merupakan subjek pajak PPh pasal 21, yang pertama, pegawai yang merupakan PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Yang kedua, penerima pensiun. Yang ketiga, penerima honorarium. Dan yang keempat, penerima upah. Serta yang kelima adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotongan pajak. Kemudian adalah pengecualian subjek pajak. Yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian ada hak dan kewajiban subjek pajak. Apa itu? Yang pertama adalah pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN. Yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima. Penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Dan yang ketiga, apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotongan pajak, maka wajib pajak tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Kemudian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah honorarium, dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, dan bonus. Dan yang ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubung dengan PHK. Yang kelima, gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang keenam,
penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus. Dan yang ketujuh, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan jasa, tenaga ahli, olahragawan, penasehat, pemain musik, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, ataupun pemagangan, dan distributor pengusaha MLM. Nah, apa saja sih pengecualian objek pajak PPh pasal 21? Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh final. Yang ketiga, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kelima, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Dan yang keenam, zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, pemotongan PPh pasal 21, yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji atau upah honorarium tunjangan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggaraan, jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Yang keempat, perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubung dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dan status WPDN yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, pers, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubung dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan status WPLN. Dan yang keenam, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji, upah sehubung dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan OP. Yang ketujuh, perusahaan, badan, BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Dan yang kedelapan, penyelenggaraan kegiatan atau termasuk badan pemerintah organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan, OP, serta lembaga lain yang melakukan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOPDN berkenaan suatu kegiatan. Nah, yang merupakan hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah kewajiban pemotong pajak itu mendaftarkan diri, menghitung, memotong dan menyetorkan pajak, kemudian menghitung kembali PPh pasal 21 yang terhutang, kemudian mengisi dan menandatangani serta menyampaikan SPT. Yang dikecualikan sebagai pemotong pajak yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing dan yang kedua adalah organisasi internasional seperti IMF atau ILO. Nah, tarif pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terhutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang mempunyai NPWP. Berikut biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya yang mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sebesar 6 juta rupiah setahun atau 500.000 per bulan. Biaya pensiun adalah biaya yang mendapatkan menagih
dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya sebesar 432.000 setahun atau sebesar 36.000 sebulan. Nah, tarif pajak dan penerapannya. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas PKP atau penghasilan kena pajak dari yang pertama, pegawai tetap. Besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai termasuk iuran tabungan harian tua atau jaminan hari tua, PTKP. Yang kedua, penerimaan pensiun yang dibayar secara bulanan, besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP. Yang ketiga, pegawai tidak tetap. Pegawai dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Kemudian yang keempat, distributor perusahaan MLM atau direct selling, penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan. Maka dirumuskan dengan PPH pasal 21 sama dengan PKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Yang kedua, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan takwin. Pada tahun 2009, beasiswa tidak menjadi objek PPH pasal 21. Yang B, honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun takwin. Yang C, jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun takwin. Yang D, penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun. Dirumuskan dengan PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Yang ketiga, tarif 15%. Diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain. Maka PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali 50% dikali dengan 15%. Kemudian yang keempat adalah tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi sebesar 132.000 sehari, tetapi tidak melebihi sebesar 1.320.000 dalam 1 bulan takwin atau tidak dibayarkan secara bulanan. Maka PPH pasal 21 sehari sama dengan penghasilan bruto sehari dikurang 132.000 dikali 5%. Nah, tarif PPH pasal 21 final. Yang pertama, uang pesangon, uang tebusan, pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPH bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. Atas jumlah penghasilan bruto sebesar 25 juta atau kurang tidak dikenakan PPH. Atas jumlah di atas sebesar 25 juta diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan kena pajak sampai dengan 25 juta maka tarifnya 5%. Jika 50 juta sampai dengan 100 juta, maka tarifnya sebesar 10%. Jika 100 juta sampai dengan 200 juta, maka tarifnya 15%. Apabila di atas 200 juta, maka dikenakan tarif sebesar 25%. Yang kedua, tarif 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan 2D ke bawah dan TNI Polri berpangkat pembantu letu ke bawah atau ajun INSP tingkat 1 ke bawah. Maka PPH pasal 21 final, penghasilan bruto dikali 15%.
Yang ketiga, hadiah dan penghargaan perlombaan dipungut PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Dan yang keempat, honorarium komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi dipungut PPh final sebesar 5% dari jumlah bruto. Nah, saat terhutang, pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PPh tersebut, terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan, terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan berupa bonus dan premi. Contoh kasusnya, seorang karyawan bernama Adi Septiawan kawin dan memiliki 4 orang anak, bekerja pada PT XYZ dengan memperoleh gaji sebesar 14 juta rupiah per bulan. Perusahaan tempat Adi bekerja mengikuti program jam sostek. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 1,5%, dan premi jaminan kematian atau JKM sebesar 0,3%, serta iuran jaminan hari tua atau JHT sebesar 3,7% dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan, yang itu merupakan dari gaji. Selain itu, Adi juga membayar iuran pensiun sebesar Rp150.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada tahun berjalan, Adi juga menerima bonus sebesar 8 juta. Pertanyaannya, berapa besar PPh pasal 21 atas bonus tersebut? Jawabannya adalah PPh pasal 21 atas gaji dan bonus penghasilan selama setahun. Yang pertama adalah gaji setahun. Kita dapat dari 14 juta dikali 12 bulan, maka hasilnya adalah 168 juta. Kemudian yang B bonus, tadi sudah dijelaskan bonusnya sebesar 8 juta. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja, itu sebesar 1,5%. Kita kalikan dengan gaji setahun yaitu 168 juta, maka hasilnya 2.520.000. Setelah itu adalah premi jaminan kematian sebesar 0,3%, itu dikalikan juga dengan 168 juta, maka hasilnya adalah 504.000. Maka penghasilan bruto setahun yaitu A ditambah B ditambah C dan juga ditambah D, maka hasilnya adalah 179.024.000. Setelah itu kita kurangkan dengan yang pertama biaya jabatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Biaya jabatan, iuran pensiun setahun, dan iuran jaminan hari tua, yang masing-masing nominalnya adalah 6 juta, 1.800.000, dan 3.360.000, maka kita kurangkan hasilnya adalah 167.864.000. Maka PTKP-nya sebesar 72 juta, dan penghasilan kena pajak yaitu G dikurang H 167.864.000 dikurang 72 juta, maka didapatlah 95.864.000. Setelah itu PPh pasal 21 terutang seperti yang sudah dijelaskan. Jika 50 juta maka akan dikali dengan 5%, maka kita dapat 2.500.000. Jika sebesar 45 juta maka akan kita kali dengan 15%, maka hasilnya Rp6.879.600. Di total sebesar Rp9.379.600. Nah, PPh pasal 21 atas gaji setahun. Tadi sudah kita dapat gaji setahun sebesar 168 juta, kemudian JKK-nya sebesar 2.520.000, begitu juga dengan PJK-nya sebesar 504.000, maka totalnya adalah 171.024.000 dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%, iuran pensiun sebesar 1.800.000 dan iuran jaminan hari tua selama setahun 3.360.000. Maka penghasilan neto setahunnya adalah
159.864.000. Kemudian dikurangkan dengan PTKP sebesar 72 juta, maka hasilnya adalah 87.864.000. Kemudian PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. PPh pasal 21 terhutang sebesar 5% dikali 50 juta, 15% dikali 37 juta, maka dapatlah hasilnya 2.500.000 dan juga 5.679.600 rupiah. Maka hasilnya adalah 8.179.600 rupiah. Maka PPh pasal 21 atas bonus itu adalah 9.379.600 dikurangkan dengan 8.179.600. Yang tadi 9.379.600 kita dapat dari atas, maka dikurangkan dengan 8 juta hasilnya adalah 1.200.000. Jadi, besarnya PPh pasal 21 atas bonus yang harus dibayarkan sebesar 1.200.000. Tarif PPh pasal 22. A. Atas impor. 1. Menggunakan angka pengenal importir atau API 2,5% dari nilai impor. 2. Tidak menggunakan API 7,5% dari nilai impor. 3. Yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. B. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, dan BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. C. Atas penjualan hasil produksi. Kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN. Semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN. Baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN. Otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN. Rokok sama dengan 0,15% dikali DPP PPN. Dan terakhir, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. 2,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Selanjutnya, pengecualian pemungutan PPh pasal 22. 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas. 2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBC. 3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. 4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. 6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. 7. Pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. 8. Impor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. Jenis PPh pasal 22. Jenis pertama yaitu bendaharawan dan BUMN atau BUMD. Pemungut pajak wajib memungut PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang, kecuali untuk transaksi tertentu. Yang kedua, impor. DJBC dan Bank Devisa wajib memungut PPh 22 atas impor barang dalam kurung kecamatannya mendapat fasilitas pembebasan dan memperoleh SKB. Dan yang terakhir, atas produk tertentu, yaitu semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif. Selanjutnya, BBM jenis premix, super TT, dan gas. Dan terakhir, hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pemungut PPh pasal 20 dan objek pemungutan. Yang pertama, pemungut PPh pasal 22,
Bank Devisa atau Dirjen Bea Cukai, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit suara perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. 5. BUMN tertentu seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel, dan yang terakhir bank-bank BUMN. Yang keenam, ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang ketujuh, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang kedelapan, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 9. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang sangat mewah. Dan yang terakhir, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Objeknya impor barang, pembayaran atas pembelian barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme yang untuk uang persediaan, terus pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha mereka. Yang keenam, penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang kedelapan, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kedelapan, penjualan barang sangat mewah. Dan yang kesembilan, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Baiklah, segitu dari PPh pasal 22. 2. Pihak yang berhak memotong PPh pasal 23. Yang A, badan pemerintah. Yang B, subjek pajak badan dalam negeri. Yang C, penyelenggaraan kegiatan. Yang D, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang E, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang F, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Untuk yang ketiga adalah pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPh pasal 23. Yang nomor 1 itu ada wajib pajak, dan untuk yang nomor 2 itu ada bentuk usaha tetap. Untuk nomor 4 ada jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama itu ada dividen, yang kedua ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pembelian utang. Yang ketiga ada royalti. Nomor 4 ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubung dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nomor 5, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk nomor 6, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh bagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk nomor 5, jenis penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 23. Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
Yang kedua ada sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dan yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya nomor 6 ada tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif pajak penghasilan yang merujuk pada pajak penghasilan pasal 23 biasanya dasar pengenangannya merujuk pada dasar pengenaan pajak yang disingkat DPP. Jika dijelaskan secara umum, tarif pajak penghasilan itu dikenakan atas dasar jumlah bruto, dasar penghasilan itu sendiri. Di dalam pasal 23 juga yang terkait dengan pajak penghasilan, sejenis tarif yang berlaku ada dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%, sedangkan penggunaannya disesuaikan dengan objek pajak yang diberlakukan. Penghasilan yang dikenakan tarif 15% PPh, yang A ada dividen kecuali yang diberikan kepada pribadi disebabkan adanya bunga dan royalti, yang B hadiah atau penghargaan jenis apapun selain yang sudah terpotong pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua itu ada penghasilan yang dikenakan tarif 2% dari PPh. Yang A ada imbalan jasa teknik manajemen, konstruksi dan konsultan. Yang B imbalan jasa sejenis seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, perancang, penebangan hutan, penunjangan, penebangan, dan lain sebagainya. Di bawah ini adalah contoh soal PPh pasal 23. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Jawabannya yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 30 juta sama dengan 4.500.000. Saat terutang sama dengan akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Mei 2015 saat penyetoran sama dengan paling lambat 10 Juni 2015. Contoh kedua, contoh soal PPh pasal 23. PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 80 juta. Sudah termasuk PPN. Jawabannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Irama adalah sama dengan 2% dikali 80 juta. Jadi sama dengan hasilnya yaitu 1.600.000. Objek PPh pasal 24. Yang pertama, penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lain. Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Yang kedua, bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak. Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa. Yang ketiga, penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak. Negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan. Objek PPh pasal 24 bagian kedua. Yang pertama, penghasilan BUT. Negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan. Negara lokasi penambangan. Yang ketiga, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Negara tempat harta tetap. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari BUT, negara tempat BUT.
Permohonan kredit pajak luar negeri. Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Objek penggabungan penghasilan, penghasilan dari usaha, penghasilan-penghasilan lainnya. Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh ditetapkan sesuai KMK. Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contoh perhitungan. PT Perdana di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 400 juta rupiah. Penghasilan luar negeri tarif pajaknya 20%, 200 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri 400 juta rupiah dijumlahkan dengan penghasilan dari luar negeri 200 juta rupiah. Maka dapatlah hasil neto yaitu 600 juta rupiah. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Pajak terutang 28% dikali 600 juta rupiah. Maka dapatlah hasilnya 168 juta rupiah. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 200 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dikali 168 juta rupiah. Maka dapatlah hasilnya yaitu 56 juta rupiah. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. 20% dikali 200 juta rupiah, maka hasilnya adalah 40 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, kredit pajak luar negeri yang diperoleh adalah sebesar 40 juta rupiah atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian pilih jumlah yang terendah. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai PPh pasal 24. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kategori pajak penghasilan pasal 25. Kategori pajak penghasilan pasal 25 itu ada 2, yaitu yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi dan yang kedua adalah wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak pribadi orang pribadi selain pengusaha tertentu. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir maupun eceran, penjualan barang ataupun jasa tiap masing-masing tempat usaha. Dan wajib pajak
orang pribadi selain pengusaha tertentu adalah wajib pajak berstatus pekerja, pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPS PT yaitu dengan penghitungan penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut. Baiklah, kategori kedua dari PPh pasal 25 adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan penghitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut. Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berikutnya setelah tahun pelaporan di SPT tahunan dihitung sebesar PPh pasal 25 yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi pajak penghasilan berikut ini. Berikut contoh penghitungan PPh pasal 25. Objek dan tarif PPh pasal 26. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swap, selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli, dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang ke-8, keuntungan karena pembebasan utang. Rumusnya, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Contoh, yang pertama, suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada wajib pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% dari 100 juta rupiah. Yang kedua, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, kemudian merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan pajak penghasilan sebesar 20%. Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang pertama, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2
yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C. Rumusnya, PPh pasal 26 sama dengan 20% dari perkiraan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Rumusnya, PPh pasal 26 sama dengan PKP BUT dikurangi PPh terutang dikali 20%. Syarat penanaman kembali. Yang pertama, dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Yang ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotongan pajak. Pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Contoh penghitungan pemotongan PPh pasal 26. PT Polan membayar royalti ke perusahaan yang berada di luar negeri dengan jumlah 100 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 26 yang harus dipotong PT Polan 100 juta rupiah dikali 20%, maka dapatlah hasilnya 20 juta rupiah. Kementerian Kesehatan membayar tenaga ahli dari Meksiko sebesar 10.000 US dollar. Kurs pada saat pembayaran adalah 10.000 per 1 US dollar. PPh pasal 26 adalah 10.000 dikali 10.000 dikali 20%, maka hasilnya 20.000 rupiah. 20 juta rupiah. Demikianlah penjelasan mengenai PPh pasal 26. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 26. Baiklah, kami dari kelompok 3 mohon undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.